Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Pagi. Luar biasa. Hari ini memang mau sharing sesuatu yang sangat penting banget. PD itu memang percaya diri. Apakah menurut teman-teman percaya diri itu penting banget dalam kehidupan kita? Penting. Penting Sangat banget penting. ya. Sangat penting ya. Jadi yang saya maksud adalah PD-nya itu PD yang batu karang, yang nggak bisa digoyahkan gitu loh. Kalau bisa pakai gambar bayangan kita itu batu karang yang nggak bisa dipindahkan gitu. Jadi teman-teman, karena kita tahu PD itu penting banget, saya pengen teman-teman kalau bisa kita interaksi sedikit. Menurut Anda siapa yang Anda kenal yang paling pede di dalam hidup Anda? Kalau saya anggap bapak saya orang yang sangat pede, karena saya melihat dia bla 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 gitu. Coba bisa sharing nggak teman-teman? Coba 1-2 orang sharing siapa yang menurut Anda pede dalam hidup Anda yang Anda lihat ya selama Anda hidupnya. Yang sharing coba yang pede. Ayo. Pede aja untuk sharing. Bayangin saya tanya kan, siapa yang menurut Anda yang Anda kenal ya dalam hidup Anda itu orangnya pede menurut Anda gitu. Sharing itu saja masa nggak pede? Pertanyaan ini membuat kita jadi berpikir dalam-dalam ini. Siapa ya? Wah, Kochiko. berarti tujuan saya tercapai. Kalau Pak Ciko, kira-kira menurut Bapak, dalam hidup Pak Ciko, Bapak melihat siapa yang boleh dibilang sangat pede dalam hidupnya? Figur. Iya. Ya, kalau secara kasar saya petik sih motivator yang pernah saya ikuti semuanya pede gitu. Motivator semuanya pede ya menurut Pak Ciko ya? Iya. Oke. Tapi kalau di dalam keluarga saya, ya mungkin saya yang paling pede. Oh, ini dibutuhkan kepedean batu karang ya untuk menyebut diri sendiri pede kan begitu ya? Itulah pede. Bagus sekali Pak Ciko. Bagus sekali. Sebenarnya Pak Ciko sudah menguasai apa yang saya mau sampaikan hari ini mungkin ya. Buktinya dia udah pede banget ya. Ayo kita Oke, simak teman-teman yang sama-sama lain ya. mungkin mau sharing ya. Menurut Anda siapa dalam hidup Anda yang Anda kenal orang itu pede? Tapi saya kira begini, kalau pede itu sama dengan orang yang ekstrovert atau ekstrovert 100%. Orang yang pede adalah ekstrovert. Orang yang ekstrovert itu kayak apa ya Pak? Yang pede, ulang lagi dia, bolak-balik. Ini Orang buat ekstrovert saya itu berpikir lagi. yang pede Orang Pak. yang selalu mengekspresikan dirinya, baik pikirannya, pola pandangnya, Termasuk tindak tanduknya. menyalakan video ya kan Pak? Pak Ciko? Apa? Termasuk menyalakan video pada saat dia tidak cakep gitu kan, tapi nyalain juga videonya, itu termasuk pede nggak? PD harus pada tempatnya juga. Jangan PD menerobos lampu lalu lintas gitu, jangan Oke. PD melawan polisi gitu. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Teman-teman yang lain boleh menjawab. Apa yang menyebabkan orang tidak pede? Di kolom chat juga boleh. Ayo. Merasa kurang pengalaman, kurang pengetahuan, Kurang pengalaman Ya, bisa juga itu. jadi bikin minder. kurang pede ya. Ya, pengetahuan juga. Bisa bikin kurang pede, tidak pede. Oke, bagus. Ya. Ragu-ragu. Iya, sebenarnya kenapa orang ragu-ragu gitu kan? Orang nggak pede karena dia ragu-ragu. Penyebabnya apa? Orang kok bisa ragu-ragu gitu. Nah, teman-teman pernah nggak berpikir bahwa orang-orang yang sukses di asuransi itu semua orangnya nampaknya pede-pede? Setuju ya? Setuju. Ya. Kalau kita lihat orang yang sukses di dunia asuransi atau multi-level marketing atau di bidang apapun, kita melihat mereka itu semua rata-rata pede gitu. Mereka itu terkesan kalau disuruh bicara kapan saja bisa aja gitu loh. Pede banget gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya, ini adalah dilematis teman-teman. Entah mereka itu memang sudah pede sebelum sukses, atau setelah mereka sukses makanya mereka jadi pede. Atau justru kepedean mereka yang membuat mereka sukses hari ini. Karena saya banyak mendengar masukan dari orang-orang yang merasa dirinya belum sukses, dia bilang begini, ya dia yakin banget lah kalau ngomong, ya kan, orang dia udah sukses gitu loh.
Ya kalau orang sukses, kalau udah sukses sih gampang lah, bicara apa aja pasti orang dengar lah gitu loh. Kalau orang kayak kita ngomong apa aja orang pasti nggak mau dengar gitu loh. Waktu dia ngomong gitu, bagi saya dia sebenarnya ada benih-benih kepedean ya. Waktu dia jelasin ke saya, menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak seperti orang sukses itu. Meyakinkan saya bahwa dia nggak seperti orang sukses itu. Bagi saya itu ada tingkat kepedean dia tersendiri untuk menjelaskan ke saya bahwa dia nggak pede. Paham ya teman-teman ya? Dia pengen meyakinkan saya bahwa mereka yang sukses itu beda. Dia itu nggak bisa. Dia nggak bisa kayak mereka. Tapi dia menjelaskan dengan pede bahwa dia nggak bisa sukses. Luar biasa kan? Ya. Jadi teman-teman saya pengen menjelaskan tentang pede ini karena kalau kita sudah tahu pede itu penting banget bukan hanya untuk kerjaan, tapi dalam kita menjalani hidup, bayangkan kalau kita itu bisa menjadi pribadi yang pede, tentu kita menjalani hidup itu lebih maksimal kan ya. Betul nggak? Kita tentu lebih menikmati hidup kan, ketimbang kita menjalani hidup tanpa kepedean gitu. Mau ketemu orang malu, mau bicara di depan nggak berani, terus mau kenalan sama orang malu-malu, ya kan? Akhirnya nggak dapat jodoh kan jadinya. Jadi gara-gara nggak pede, kita nggak maksimal dalam hidup ini. Padahal banyak kesempatan yang sudah datang ya kepada kita, tapi karena kita nggak pede, kita nyebut peluang itu aja nggak berani. Kita ngomong tentang hal itu aja nggak berani. Nggak ada kepedean. Jadi sama sekali peluang-peluang yang bagus itu kita lewatkan begitu saja. Oke, bicara tentang PD, teman-teman pernah lihat ini nggak? Nah, jadi teman-teman, Tapak Sakti ini adalah komik yang di masa SMA saya itu sempat booming ya. Jadi waktu saya SMA itu mereka beli buku Tapak Sakti ini, dia keluarnya itu 1 bulan 1 kalau nggak salah. Jadi ini berseri. Tapi ngomong-ngomong ya teman-teman, Tapak Sakti ini saya nggak tahu ceritanya. Saya cuma ngambil ini iseng aja teman-teman, karena yang saya mau bahas memang tapaknya ya, tapaknya. Saya mau bahas Tapak Sakti, ya. Jadi gini teman-teman, kalau saya sengaja ambil Tapak Sakti supaya kita gampang ingat ya teman-teman. Saya suka angka 5 sebenarnya. Angka 5 itu lebih gampang diingat. 1 tangan itu 5, 2 tangan 5, 5 kali 2 gitu kan. Pokoknya 5 lebih gampang gitu loh. Dan terus kita juga ada Pancasila gitu kan, gampang ingat ya. Saya pengen membahas ada 5 aspek di mana kalau kita pengen menjadi orang yang punya rasa percaya diri seteguh batu karang, kita harus berdamai dengan 5 hal ini. Berdamai, punya hubungan yang positif dengan 5 hal ini. Teman-teman, saya mulai masuk ke inti, teman-teman. Yang tadi itu cuma pengantar. Kita perlu berdamai dengan 5 hal ini. Kita harus berdamai dengan Sang Pencipta kita. Kenapa saya ngomong begini? Karena mungkin teman-teman nggak pernah menyadarinya, dalam hati pernah berpikir begini, saya merasa Tuhan tidak adil. Kenapa saya mendapat keadaan seperti ini? Kenapa jadi dia salahkan takdir, di mana takdir itu dia nggak bisa ubah. Contoh ya, yang kita nggak bisa ubah ya. Saya lahir, marga saya Wijaya. Bahkan nama saya pun bukan saya yang pilih ya waktu itu. Saya lahir di keluarga papa mama saya. Ternyata papa mama saya tipenya seperti apa, saya nggak bisa pilih. Tingkat ekonomi mereka seperti apa, saya nggak bisa pilih. Saya bisa syukuri atau saya bisa mengeluh. Itu adalah pilihan saya yang bisa saya lakukan. Tapi artinya, saya bisa menyalahkan Sang Pencipta, kenapa saya terlahir seperti ini, misalnya. Kenapa takdir saya seperti ini, misalnya. Nah, kalau kita punya masalah dengan Sang Pencipta, kita cenderung tidak punya kepedean. Karena kita merasa ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan kasih lebih. Kalau kita mungkin Tuhan kasihnya seperti ini, Tuhan memberi kita ujian. Jadi kita humble, ya, kita humble karena Tuhan memberi ujian, gitu kan. Akhirnya dalam hati ya nggak ngasih tahu orang mungkin, tapi kita sebenarnya sudah menyalahkan Tuhan sebenarnya, gitu ya. Saya sarankan teman-teman, kalau ada hal-hal yang membuat Anda salah paham sama Sang Pencipta, tolong Anda cari sesuai ajaran agama dan kepercayaan masing-masing, carilah
pendeta Anda, pandita Anda, Bante atau siapapun ya, yang menurut Anda lebih menguasai kenapa Tuhan menciptakan aku di muka bumi ini, ya, supaya kita berdamai dengan Sang Pencipta. Kita tidak punya lagi kesalahpahaman tentang hal itu. Oke, coba ditanyakan, apakah lahir di dunia ini penderitaan semata atau sebenarnya ada sesuatu hal, ya. Jadi artinya cobalah berdamai. Kalau saya pribadi, saya tidak melihat Tuhan begitu. Saya tidak melihat Tuhan dikit-dikit marah, Tuhan dikit-dikit marah, jadi saya nggak pede jadinya. Aduh kan salah lagi, aduh kan salah lagi. Ah udahlah, aku jahat aja lah sekalian. Aku padahal sudah bertekad mau jadi orang baik. Aduh, aku salah lagi. Dan Tuhan marah sama aku. Akhirnya jatuh-jatuh lagi ke lubang yang sama terus. Jadi saya rasa kita perlu supaya punya damai ya dengan Sang Pencipta. Saya bukan pemuka agamanya Anda, jadi Anda harus cari pemuka agamanya Anda sendiri untuk bertukar pikiran tentang hal ini. Kenapa saya taruh ini di jempol? Kenapa? Kenapa saya taruh ini di urutan pertama? Kenapa berdamai dengan Sang Pencipta itu bisa membuat kita pede, teman-teman? Karena bagi saya nggak perlu pergi ke peramal, apakah saya ditakdirkan menjadi orang susah? Saya nggak akan pergi ke sana. Kenapa? Karena bagi saya, karena saya berdamai sama Tuhan Pencipta, menurut saya, Dia ciptakan saya, Dia memperlengkapi saya, Dia mau memberikan saya hidup yang berkelimpahan. Dan saya percaya itu. Akhirnya wajah saya berubah langsung. Teman-teman, orang yang berdamai sama Sang Pencipta, jangankan hadapi manusia, teman-teman. Hadapi setan pun nggak takut. Pede nggak? Terus kalau orang sakit, orang yang spiritualnya bagus, cenderung dia lebih gampang mengatasi hal itu. Dia tidak menyalahkan Sang Pencipta, ya, kalau dia spiritualnya bagus ya. Dia tetap punya harapan di masa depan, dan cenderung memang lebih pede, ketimbang orang yang tidak punya kehidupan spiritual yang baik. Kalau nggak percaya, lihat pemuka agama Anda. Saya nggak pernah ketemu pendeta yang tidak pede, Bante yang tidak pede, Pak Ustadz yang tidak pede. Semua ngomongnya bagus-bagus. Bahkan mereka bisa menggerakkan umat yang mereka pimpin. Bagi saya, mereka pede banget ya. Jadi teman-teman, Anda punya hak yang sama kalau Anda bisa berdamai sama satu pribadi yang luar biasa ini. Ya, saya sebut sebagai Tuhan yang Maha Esa. Oke, yang kedua, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? Kalau kita jari telunjuk, biasanya kita tunjuk orang kan. Kita suka tunjuk orang lain, teman-teman. Jadi, kita harus membangun hubungan atau berdamai sama orang-orang lain. Artinya, ujung-ujungnya kita banyak kawan. Bagaimana cara mengembangkan ini? Yang membuat kita nggak bisa bergaul sama orang lain adalah negative thinking-nya kita. Kita suka curigaan dulu. Apalagi orang yang belum kita kenal kan. Ini orang mau kenalan ngapain itu? Kan gitu ya. Pak Wandi bilang, banyak teman, harus itu. Jadi gini ya teman-teman ya. Simpelnya gini, tadi kan saya bilang, kalau yang pertama itu Tuhan yang Maha Esa. Kalau orang yang spiritualnya bagus, apakah dia pede? Ya iya. Tapi ini sekarang, kalau orang yang kawannya banyak, dia pede nggak teman-teman? Lebih pede mana? Orang yang nggak punya kawan atau yang kawannya banyak? Wah, orang yang kawannya banyak, konon katanya, ya, tenaganya bisa berlipat ganda, ya. Apa yang membuat kita itu bisa membangun hubungan positif dengan orang lain? Dari diri kita yang bisa kita lakukan adalah, ya, kita jangan menaruh curiga dulu yang pertama. Kedua, tolong hapuskan yang namanya rasis. Itu dalam pergaulan kita agak menjaga jarak pastinya. Oleh sebab itu, beberapa lapisan mungkin di pertemanan kita agak hindarkan gitu. Ya, tapi saya tidak bisa maksa teman-teman, kamu harus bergaul ke semua tipe orang gitu, enggak juga ya. Kita pandai-pandai juga bagaimana bergaul dengan orang, ya, karena ini hubungan yang positif dengan orang lain. Artinya kita tahu bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain. Atau mungkin perkara ketiga adalah tadi satu negative thinking, kedua kita rasis, ketiga kita kadang-kadang memandang rendah orang. Atau strict memandang tinggi. Bagi saya, rendah diri sama sombong itu sama jeleknya ya. Kita memandang rendah orang itu sombong ya, itu jelek banget ya. Kita memandang orang terlalu tinggi, kita rendah diri, jelek juga itu ya. Kita merasa itu rendah hati, sebenarnya itu rendah diri. Makanya kalau ketemu orang yang agak kaya langsung kita ciut ya, nyalinya ciut gitu kan.
sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan manusia terhadap kita? Ya, di kitab suci saya mengatakan, apakah yang bisa dilakukan manusia kepadamu? Saya rasa hari ini kita jumpa di sini dalam konteks asuransi, nggak ada lah agen asuransi yang sampai dibunuh gara-gara prospek orang. Nggak ada ya. Paling-paling nggak masuk aja paling-paling. Ya, kamu tawarin saya asuransi ya, saya bunuh. Nggak sampai ke sana lah ya. Jadi artinya ya pede aja lah. Emang kenapa? Menjalin hubungan sama orang lain itu bukan ada hal yang masalah gitu loh. Ada pepatah mengatakan 1000 kawan terlalu sedikit, tapi 1 musuh itu terlalu banyak. Artinya apa? Artinya kalau bisa ya kita berteman sebanyak mungkin orang gitu, teman-teman. Untuk mengeceknya itu saya bisa cross check dengan satu pertanyaan. Kalau hari ini Anda bannya pecah, misalnya naik motor atau lagi nyetir, bannya pecah, Anda bisa nggak telepon teman dan dia langsung datang? Ada nggak teman yang bisa Anda telepon yang kira-kira dia bakal langsung datang? Itu ngecek ya, ngecek apakah kita itu kuper atau kita banyak teman ya. Wah, kalau Pak Wandi gampang lah ya. Pak Wandi bisa katanya gitu, pasukannya langsung di HT aja langsung ya. Mari merapat gitu kan, langsung datang ya. Ya bannya pecah 1, yang datang 5 orang ya. Sama geng-gengnya semua, kan gitu ya. Jam berapapun datang, kata Pak Wandi. Iya, kenapa bisa begitu? Karena Pak Wandi di telepon juga dia datang, gitu loh. Kalau ada temannya yang pecah ban, dia juga datang dengan ringan langkah, gitu kan. Tergantung ya, kalau Pak Wandi itu dia telepon, orang itu datang langsung, karena selama ini orang kenal Pak Wandi itu adalah orang yang baik, gitu loh. Tapi kalau Anda telepon saya pasti langsung datang, tergantung saya lihat Anda orang baik atau enggak. Kalau saya nggak terlalu dekat, ngapain juga gitu kan. Tapi kalau kita dekat banget sama orang itu gitu ya, biasanya ya kita nggak permasalahkan, kita ringan langkah, ringan tangan membantu. Nah itulah ciri-ciri kalau kita sudah membangun hubungan positif dengan orang lain. Ini poin kedua teman-teman. Nanti kita selesaikan 5 poin, kita masuk ke tanya jawab. Kita selesaikan hari ini 5 aspek dalam hidup kita. Saya yakin kalau 5-5-nya ini kita bisa berdamai, ya, Anda punya PD, itu seteguh batu karang. Apapun yang terjadi, Anda tetap bisa senyum. Ya, apapun yang terjadi, apapun yang Anda sedang hadapi, Anda tetap bisa tersenyum. Bahkan kalau orang lain sudah dipanggil, nggak ada yang bisa datang, pecah ban, saya masih bisa tersenyum. Kenapa? Saya bisa balik ke sini. Apa itu? Tuhan yang Maha Esa. Saya bisa balik ke Tuhan yang Maha Esa. Tuhan, kirimkan orang lain. Tiba-tiba ada yang lewat ya kan, yang nggak kita kenal. Akhirnya apa? Orang yang nggak kita kenal, kita ajak tersenyum. Ya, kita bangun hubungan positif dalam waktu singkat. Ya, langsung dia bantu. Tapi dengan waktu yang bersamaan, kita tinggalkan teman-teman yang tadi kita telepon nggak mau datang ya. Kita bangun hubungan baru, teman lama kita putusin ya. Itu bercanda teman-teman ya. Tapi intinya ya, bangunlah hubungan positif dengan orang lain sesama manusia. Ya. Yang ketiga, ada yang bisa tebak? Ini jari tengah, nggak enak banget ya. Arahkan ke siapa? Masa lalu. Masa lalu. Waduh, Ibu Yeni. Ada apa dengan masa lalu, Bu Yeni? Oke, saya sengaja kalau jari tengah itu biasanya agak negatif ya. Nggak usah dipasang ya. Pokoknya tujukan aja pada diri sendiri lah ya. Gini teman-teman, ada benarnya yang Ibu Yeni katakan dengan masa lalu kita ya. Artinya diri kita sendiri. Teman-teman, bagaimana cara kita berdamai sama diri sendiri? Emang ada orang yang tidak berdamai sama diri sendiri? Menurut Anda ada nggak orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri? Ada. Ibu Nurni ya, yang jawab tadi ya? Iya. Kira-kira kalau ada orang seperti itu penyebabnya apa ya, Bu? Selalu menyesali apa yang dilakukan gitu kan. Harusnya kan ya kita salah juga nggak apa-apa. Kedepannya perbaiki diri, tapi jangan menyalahkan diri sendiri terus gitu. Menurut saya, entah Pak Riz seperti itu.
Iya, itu adalah ciri-ciri orang yang tidak berdamai sama diri sendiri. Cuman saya pengen tahu kenapa bisa menyebabkan dia selalu menyalahkan diri sendiri itu tadi, Bu. Kan tadi Ibu bilang kan, dia cenderung selalu menyalahkan diri sendiri. Kalau ada kesalahan, dia menyesal, kan rasanya udah nggak bisa mengampuni diri sendiri lah gitu kan. Nah, apa penyebabnya kok berulang kali dia seperti itu? Karena tidak menerima diri Ya. sendiri. Iya. Masa harusnya menghargai diri sendiri gitu loh. Betul. Nah, jadi kalau bicara tentang diri sendiri, kalau kita mau bangun hubungan positif dengan diri sendiri, itu sebenarnya caranya sama dengan tadi membangun hubungan positif dengan orang lain. Cuma arahnya ke diri sendiri, karena diri kita sendiri itu orang juga sebenarnya. Cuma bukan orang lain, tapi diri sendiri. Yang orang lain tadi kan caranya adalah jangan negative thinking segala macam, jangan rasis, jangan. Artinya apa? Kita kalau mau bangun hubungan positif dengan orang lain, kita harus bisa terima orang itu. Kita harus bisa terima orang itu. Kalau pengen bangun hubungan hubungan yang baik dengan diri sendiri, sama caranya, yaitu menerima diri kita apa adanya. Kadang-kadang ada orang yang justru bisa menerima kita apa adanya, tapi kita sendiri nggak bisa terima diri kita. Mungkin ada kaitan dengan yang nomor 1 tadi. Waktu dia salahkan kenapa aku terlahir seperti ini, dia nggak bisa terima keadaan dia. Kenapa aku dilahirkan nggak seperti si A? Aku dilahirkan kenapa nggak seperti si B? Kenapa aku dilahirkan? Aku nggak punya talenta ini, aku nggak punya talenta itu. Aku serba kekurangan misalnya. Selama kita masih seperti itu, teman-teman, kita nggak mungkin pede. Kita nggak mungkin berani bicara sama orang. Kenapa? Lihat wajah kita di cermin aja, kita udah nggak suka gitu loh, teman-teman. Ya kan, gimana mau pede gitu loh. Lihat wajah kita sendiri di cermin, jelek aku ini. Jadi gimana kita mau berani bikin video misalnya kan, atau kita mau kenalan sama orang, buka bicara gitu kan. Atau walaupun kita diajarkan 101 cara untuk membuka pembicaraan. Ya kan, 5 langkah membuat pembicaraan menjadi menarik. Kita ikut pun, tapi kalau kita masih tidak berdamai sama diri sendiri, kita nggak akan berani praktekkan yang kita dapatkan. Ilmu yang kita dapatkan itu kita nggak berani praktekkan. Karena kita masih nggak suka diri kita. Maksudnya, positif sama diri sendiri itu bukan membenci diri atau terlalu menyombongkan diri juga. Itu sama jeleknya, balik lagi kan, sama jeleknya. Cuman maksud saya adalah, Anda adalah pribadi yang unik. Saya nggak akan bisa ketemu Aswan yang kedua lagi. Aswan cuman ada 1 di dunia ini. Yang kembar saja pun ada yang beda, cuman orang tuanya yang bisa lihat. Mungkin kita secara kasat mata nggak tahu bedanya, tapi orang tuanya pasti tahu beda antara kembar identik itu. Jadi sebenarnya kita harus menerima diri kita sebagai pribadi yang unik. Saya juga pernah ngomong ya, kalau nggak salah di Zoom juga ya, saya pernah ngomong bahwa ada orang yang dilahirkan yang tidak ada tangannya, namanya Tony Melendez. Dia diwawancarai, dia bilang, menurut kamu utuh enggak? Dia jawabnya bahwa dia merasa dia utuh. Kamu nggak salahkan Tuhan, kamu dilahirkan seperti ini. Dia bilang, saya nggak menyalahkan. Kamu nggak marah. Saya marah kalau orang menghina saya dalam cara yang berbeda. Tapi saya nggak pernah marah dengan cacatnya tubuh saya ini. Maksudnya tidak ada tangan ini, saya nggak pernah marah, karena itu sudah selesai. Jadi kamu merasa kamu utuh. Saya merasa saya utuh. Tapi kamu kekurangan. Dia bilang begini, teman-teman. Kalau saya lahir seperti ini, berarti saya tidak butuh tangan menurut Tuhan. Ya udah, saya terima. Gitu. Dan memang benar ya, teman-teman, ya. Dia bisa nyetir, dia bisa main gitar, dia bisa lakukan aktivitas itu pakai kaki, gitu loh. Di luar dugaan, gitu ya. Jadi ada kelebihan dari sisi yang lain. Dan mereka adalah pribadi yang pede. Jadi teman-teman, terima diri sendiri, jangan cuma pada saat Anda tahu Anda punya kekuatan di satu bidang. Lihat, aku keren kan? Aku pintar bicara kan? Oke, itu plusnya. Negatifnya juga Anda harus bisa terima. Gitu loh. Karena tadi dengan orang lain juga kita bergaul, kita terima kebaikannya, tapi ada negatifnya juga, ya kalau mau berteman sama dia, kita juga harus bisa terima dia. Kalau keluarga, itu adalah orang lain atau diri sendiri ya teman-teman? Ada yang bisa kasih pendapat? Misalnya nih, saya punya istri, saya punya anak-anak.
menurut Anda, pasangan hidup kita dan anak kita lah, itu orang lain atau diri sendiri? Orang lain. Orang lain ya? Ya, karena jalan pikirannya Berbeda lebih ya? sering tidak bisa sama. Ya, nggak apa-apa Pak Ciko. Karena saya sendiri mengkategorikan itu diri saya sendiri. Jadi artinya gini, kalau mereka ada yang sakit, saya merasa sakit juga. Tapi kalau saya anggap orang lain boleh juga, dengan konteks yang Pak Ciko sebut tadi, nggak masalah. Cuman menurut saya, dua-duanya sama ya, artinya gini, kadang-kadang kita sama diri sendiri juga jalan pikirannya ada dua, Pak Ciko, iya kan? Nah, waktu itu kita nggak berdamai juga sama diri sendiri, kita juga galau, kita juga dilema, padahal nggak ada orang yang mengacaukan kita sendiri kacaukan diri kita sendiri. Gimana bagusnya ya? Aku mau prospek, tapi nanti ditolak gimana ya? Dia kombinasi, curiga sama orang lain, curiga sama diri sendiri. Nanti kalau dia sudah kasih kesempatan, saya nggak pintar ngomong gimana ya? Jadi terlalu banyak pertimbangan di dalam, akhirnya di dalam diri dia itu kayak ada 2-3 orang bicara sama dia. Ada suara. Akhirnya apa? Akhirnya suara mana yang lebih kuat katanya. Jadi ada artikel yang saya pernah baca, tapi sebenarnya itu kayaknya pendapat aja sih ya teman-teman. Saya nggak tahu Anda setuju atau enggak. Katanya setiap orang itu punya 2 monster kan. Satu baik, satu jahat gitu loh. Anda memberi makan kepada yang mana gitu loh. Raksasa yang mana? Raksasa yang baik atau raksasa yang jahat? Pikiran ya, pikiran kita ada baik, ada jahat. Kita mau kasih makanan yang mana? Kalau kita kasih makan yang baik, ya kita jadi orang baik. Kalau kita kasih makan yang jahat, kita jadi jahat. Sejahat-jahatnya. Semakin dikasih makan, semakin jahat. Dan dia anggap itu benar. Karena bagi dia udah setuju dengan seperti itu, dan dia terima itu sebagai kebenaran, ya sudah dia pegang. Jadi, akhirnya pertimbangan-pertimbangan dibuat di dalam diri sendiri itu yang terlalu banyak bicara. Akhirnya memutuskan apa? Adalah hari ini saya nggak usah prospek dulu lah. Padahal kalau di urut ya, kenapa dia nggak jadi prospek? Ternyata satu aja perkara, nggak pede. Nggak pede. Ternyata kalau diurut dari 5 ini, yang mana yang bermasalah? Kombinasi komplikasi. Teman-teman, kalau saya balik ke nomor 1 tadi, ada juga orang mengatakan, saya hari ini, kalau saya prospek dan nggak closing, saya tetap bilang thank you sama Tuhan. Kenapa? Karena bisa jadi Tuhan menghindarkan saya dengan customer yang mungkin kalau dia masuk sama saya, ini customer bermasalah. Saking positifnya saya, sampai orang nggak masuk pun saya senang, gitu loh. Jadi itu pede, gitu, pede batu karang ya. Kalau biasanya orang kan kalau nggak masuk kan, aduh jadi down. Kita justru enggak, teman-teman. Semakin kita ketemu orang dan kita udah lakukan yang terbaik, kita udah bangun hubungan positif sama dia, kita udah prospek, dia nggak mau masuk, pada ujungnya tetap nggak masuk. Kita tetap pede, kenapa? Kita anggap, ya mungkin potensinya negatif ya orang ini. Jadi Tuhan berpihak sama saya, sehingga dia nggak izinkan orang itu masuk. Saking positifnya gitu ya pikirannya. Akhirnya dia nggak ada masalah, nggak galau di dalamnya kalau ditolak-tolak orang. Jadi teman-teman, kita bisa memutuskan dalam pikiran kita sendiri, mau disimpulkan seperti apa hasil prospek kita hari ini. Anda yang putuskan sebenarnya. Cuman dari keputusan yang Anda ambil, kita tahu level kepedean Anda sampai di mana. Ya kan? Jadi teman-teman, selesai sesi hari ini, yang saya harapkan adalah Anda kalau next time pergi prospek atau Anda punya rencana prospek, Anda boleh tidak jadi prospek, tapi tidak boleh gara-gara tidak pede. Anda boleh tidak jadi prospek kalau tiba-tiba hujan batu dari langit ya. Hujan es dari langit boleh undurkan diri, atau ada demonstrasi besar-besaran, dengar kabar di jalannya kurang aman gitu ya, boleh. Atau nasabah dari jauh-jauh udah telepon, kita kan ada janji hari ini ya, tapi tolong nggak usah datang dulu deh, aku lagi nggak enak badan, takutnya nanti nular. Nah itu Anda harus tidak pergi, nggak jadi pergi. Tapi bukan karena nggak pede. Itu yang saya harapkan. Lewat sesi hari ini, Anda tidak lagi beralaskan ketidakpedean ya untuk tidak prospek. Oke teman-teman, nanti ada sesi tanya jawab, nggak usah khawatir.
Cuman saking saya pede, nggak ada yang berani tanya nanti. Gini ya teman-teman, kalau kita mau berdamai sama diri sendiri, kita terima kekurangan kita kan. Tapi ada kekurangan yang dimana kita itu tidak bisa tinggalkan begitu saja, kita tahu itu kekurangan. Tapi kita juga harus tahu itu kekuatan kita apa. Nah, yang kekurangan, kita nggak usah fokus sebenarnya. Tapi kalau ada yang kurang ini, ada yang nggak bisa ditolerir, Anda terpaksa harus asah. Anda terpaksa harus asah. Tidak semua itu adalah bakat. Memang saya tahu ada orang yang terlahir memang sudah berbakat. Saya tahu, cuman maksud saya, even di dunia musik, yang konon katanya harus ada bakat baru bisa, saya pernah lihat juga orang yang tidak berbakat tapi akhirnya bisa main. Kenapa? Karena dia belajar. Dia belajar. Dia punya minat yang sangat kuat, tapi tidak berbakat. Orang berbakat dan berminat biasanya lebih kencang. Tapi kalau dia nggak berbakat tapi berminat, dia tetap bisa kalau dia asah. Jadi teman-teman, kalau kita mau positif sama diri sendiri, kita harus tahu. Kalau ibaratnya diri kita di-scan, kelemahan kita apa, kekuatan kita apa, kita perlu asah apa, Anda harus tahu itu. Tinggal diasah, gitu loh. Jadi bukan menjadi alasan, ya kan aku nggak pintar bicara, ya belajar, gitu loh. Jadi mulai hari ini, teman-teman, kalau misalkan ada yang kurang pada diri kita, bukan untuk diratapi ya, bukan untuk direnungkan. Coba pikirkan dulu, kamu orang tidak pintar bicara, masa mau asuransi? Bukan untuk kayak gitu. Tapi justru Anda lewat sesi ini, Anda justru, wah kalau saya mau pilih asuransi, kalau nggak pintar bicara, nggak bisa sukses. Berarti saya harus belajar bicara. Berarti saya harus asah, karena saya belum pintar bicara. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau udah kayak gitu, Anda pasti pede. Tapi kalau gayanya masih, lihatlah, orang kalau mau sukses di asuransi harus pintar bicara, aku kan enggak. Kalau gitu terus ya enggak jadi-jadi. Ya teman-teman, jadi itu ya. Oke, saya next. Nah, ini yang keempat, profesi ya. Profesi ini adalah yang kita pilih jalurnya. Hari ini konteksnya adalah asuransi, teman-teman. Berdamailah sama profesi kita yuk. Ya, ayo kita berdamai sama profesi ini. Mental harus kuat loh, karena ini bisnis penolakan gitu loh. Dan kita harus terima itu, teman-teman. Sama kayak halnya kita terima orang lain sama diri kita sendiri. Kita harus terima kenyataan bahwa dalam bisnis asuransi yang kita mau geluti ini, memang ada hal-hal yang kita harus hadapi. Kita nggak bisa ambil kesuksesan di dunia asuransi hanya mau enaknya saja. Padahal paketnya itu komplit. Mau sukses di dunia apapun, itu sudah satu paket. Kita nggak bisa bilang, saya cuma mau prospek orang yang bakal closing aja. Saya dari 10 orang, saya hanya pilih yang 10 yang bakal closing saja gitu. Dari mana kita tahu 10 itu kalau kita belum jumpa? Jadi kita sudah ada survei gitu ya, survei. Kalau 10 orang sudah kita jumpai, umumnya kalau kita belum pinter, 10 itu satu yang masuk. 10 kita jumpai, satu masuk gitu kan. Kita udah bikin survei nih. Dan itu sudah berlaku umum. Jadi teman-teman harus terima itu juga. Iya kan? Kadang-kadang kita nggak bisa terima itu, jadi kita bilang apa? Saya nggak cocok di asuransi. Jadi Anda nggak berdamai sama profesi ini, itu yang jadi problem. Jadi kita nggak pede. Padahal kalau dicek ya, cross-check, kamu nggak closing ya? Iya, makanya aku nggak mau ke kantor. Kenapa? Habisnya malu, aku nggak submit case, nanti ditanya Bu Ani, gitu kan. Jadi nggak pede gitu kan. Nah, ternyata kalau diselidiki, dia nggak closing, bikin dia nggak pede katanya. Tapi kita tanya, emang kamu udah ketemu berapa orang? Baru 3. Sementara survei yang paling jelek aja, bukan jelek sih, survei normal aja 10 baru dapat 1. Ternyata orang ini baru jalani 3. Baru ditolak 3 udah mental. Ya kan? Mentalnya down. Jadi dia nggak berdamai sama profesi ini. Itu maksud saya ya. Kalau kita berdamai sama profesi ini, ya kita udah tahu kalau dari 10 dapat 1, ya kita senang gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah 10 nggak closing juga, kita tanya leader. Jadi cara kita berdamai sama profesi, salah satunya adalah kita juga upgrade cara kerja kita. Kita juga cari orang-orang pendukung di dunia profesi ini, siapa yang dukung kita. Misalnya leader kita. Mungkin mereka punya ilmunya. Jadi kalau katanya survei 10 dapat 1, saya kok udah 10 belum dapat 1, diskusikan sama orang-orang yang lebih paham. Itu cara kita berdamai sama profesi. Semua ada caranya.
Jadi ciri-ciri kita positif sama profesi adalah salah satunya adalah kita upgrade diri kita, kemampuan kita dalam profesi. Jadi kita nggak bilang menjalani pekerjaan kita dengan menggerutu gitu. Susah lah asuransi, susah lah gitu. Asuransi itu kita memang komisi gede, tapi kan cuma 3 tahun kalau maxiling. Kalau multilink cuma 5 tahun, tapi urusin nasabah seumur hidup. Kita menggerutu, nggak suka gitu kan. Nanti nasabah cari kita pada saat dia mau rawat inap malam-malam gitu kan. Teman-teman, kalau kita positif sama profesi ini, ya kan, membangun hubungan positif sama profesi ini, kita berdamai sama profesi ini, justru pada saat nasabah cari kita malam-malam karena mau rawat inap, bagi kita itu kesempatan menambah poin kita. Pada saat kita bisa bantu dia, memberikan sebuah pelayanan baik ke dia itu, ke depannya, ya kan, kita gampang mau upgrade polis dia, kita gampang mau prospek saudara dia, kita gampang mau minta referensi sama dia. Itu peluang semua. Jadi orang yang menganggap itu adalah peluang, itu ciri-ciri dia berdamai sama profesi ini. Tapi dikit-dikit dia kesel, dikit-dikit dia nggak senang dengan kerjaan ini gitu kan, menggerutu, aduh isi SPAJ ribet banget gitu kan, kesel gitu kan. Nah itu ciri-ciri dia nggak berdamai. Biasanya berakhir dengan gantung dia, gantung. Aku pindah profesi lah. Cuman gini ya teman-teman, Anda pindah profesi pun kalau sikapnya nggak berubah, sama aja di profesi lain juga ada halangannya, ada hambatannya, ada tantangannya. Bentuknya aja yang berbeda, wujudnya beda, setannya sama ya. Ada yang kuntilanak, ada genderuwo, ada apa-apalah. Hantu aja banyak jenis ya. Jadi tantangan itu banyak, nggak heran gitu loh. Jadi nggak usah baper ya. Setiap profesi ada tantangannya gitu kan. Terima gitu loh. Jadi cara kita membangun hubungan positif dengan 5 hal ini tadi, kita berdamai sama 5 hal ini. Hal kelima itu adalah kelingking. Dia kelihatan sepele, tapi kalau nggak ada kelingking rasanya kurang ya hidup ini. Kalau pakai jempol nggak enak. Pakai ini nggak enak. Kelingking nampaknya kecil, suka diremehkan. Tapi itu sangat penting. Ya. Ada yang bisa tebak? Tuhan yang Maha Esa udah. Orang lain udah. Diri sendiri udah. Profesi udah. Menurut Anda orang yang profesional lebih pede atau enggak? Kalau misalkan, pasti lebih pede ya Bu Nurni ya. Kalau misalkan kita ngerti produk, lebih pede atau enggak? Pasti lebih pede. Jadi kalau kita tahu ya kan kompetitor kita, ya kan kelebihan kelemahan kita tahu semua misalnya. Terus kita tahu agent yang kita lagi fight nih di belakang nasabah itu kan ngomong, aku lagi bandingin produkmu sama ini ya. Terus agennya bagus loh. Terus Anda cari tahu agennya. Oh Anda tahu nih cara kerja agen itu misalnya. Anda lebih pede nggak? Kan gitu ya. Kalau Anda menguasai bidang ini, Anda pasti lebih pede. Orang yang sudah punya prestasi di bidang ini juga lebih pede. Jadi saya hari ini mau sharing bahwa Anda justru harus pede dulu ya. Anda sukses makin pede. Anda belum sukses, Anda harus pede dulu, baru bisa sukses. Ya, pede dulu lah kata Pak Ciko. Ya, betul Pak Ciko. Pak Hasan bilang kekayaan dan kesehatan juga faktor mendukung. Setuju Pak, setuju. Oleh sebab itu, kalau kita belum punya, ya kan, kita harus terima dulu. Oke, keadaan saya sekarang seperti ini. Tapi arah yang mau saya tuju adalah dari saya belum kaya, saya mau menuju kaya nih sekarang. Mental kayanya saya pakai hari ini. Gitu loh. Gitu. Kalau orang yang tidak sehat hari ini, tentu dia pengen sehat gitu ya. Tapi nunggu sehat, masa dia sebelum sehat dia nggak bisa pede kan gitu kan. Ya memang sulit ya kalau soal kesehatan agak sulit. Karena saya tahu waktu kita sakit ya. Waktu kita sakit, misalnya sakit perut deh gitu ya. Diare aja, diare. Coba kalau lagi diare saya ngomong, kamu harus pede, positive thinking. Emosi dengernya ya. Udah lagi sakit perut. Jangan pikirkan itu. Kamu harus hipnotis diri sendiri. Kamu nggak sakit, kamu nggak sakit. Itu bisa ditonjok itu ya. Motivator semacam ini bisa ditonjok ya. Oke teman-teman ya. Oke, profesi. Yang terakhir, nggak ada yang mau tebak ya. Kalau yang ini semua itu dari diri kita. Relate sama pencipta, relate sama orang lain, relate sama diri sendiri, relate sama profesi. Yang terakhir saya buka aja, waktu.
Bangunlah hubungan yang positif sama waktu Anda. Kenapa? Karena saya lihat terlalu banyak orang bilang dia nggak punya waktu. Dia sangat nggak berdamai sama waktu. Dia bilang, seandainya waktuku bisa ditambah. Seandainya aku bisa balik ke masa lalu. Seandainya umurku masih... Seandainya waktu bisa dibeli. Seandainya waktu bisa di-stop gitu. Atau waktu bisa dibeli ya. Dia nggak berdamai sama waktu. Dia ngelihat jam pengen bunuh jamnya gitu ya. Dia pengen menghentikan waktu seketika gitu ya. Teman-teman, kalau kita udah tahu waktu terbatas ya udah, kita kan bisa membangun hubungan positif sama dia. Iya kan? Dulu kita pakai ilustrasi kan, satu hari dikasih Tuhan 24 jam ya. Semua orang sama. Itu ibarat kita dikasih duit 24 juta per hari. Pakai nggak pakai nanti nol lagi, dikasih lagi 24 juta. Tapi kalau kamu nggak pakai, dia nggak bisa diakumulasi. Nggak pakai pun dia hilang, dikasih lagi yang baru gitu loh. Jadi sayang kan kalau kita nggak pakai uang itu, gitu kan. Samalah dengan waktu. Sebenarnya ini sumber daya sih ya. Bukan hanya waktu, tapi uang, segala-segala juga. Kita pakai semua yang sifatnya terbatas ya. Waktu itu adalah lambang aja. Kira-kira bagaimana cara kita menghabiskan waktu? Itu merefleksikan diri kita siapa gitu loh. Nah, biasanya orang yang bisa tepat waktu itu lebih pede biasanya. Coba kalau Anda udah janji sama nasabah, ketemu jam 3, Anda sampai sana jam 4, Anda berani pede nggak? Saya rasa nggak berani ketemu lagi. Sedangkan tepat waktu aja soal pede masih dipertanyakan. Jangan-jangan nanti orang ini serem. Saya belum pernah jumpa, orangnya jangan-jangan serem gitu kan. Apalagi telat datang gitu. Lebih nggak pede. Tapi kalau ada orang yang saking pedenya, ya udah telat gitu kan. Misalnya kita acara, ada training, pembicaranya Pak Tan ya. Ini offline, ceritanya offline nih. Pak Tan sudah dipersilakan maju ke depan, bicara, kelasnya udah mulai, ya kan? Udah mulai, Pak Tan udah bicara. Tiba-tiba ada yang telat tuh, masuk. Pede orangnya. Halo Pak Tan, gitu. Masa dia duduk kan. Itu malu-maluin teman-teman ya. Kalau udah telat biasanya nggak pede, itu wajar ya. Tapi kalau telat masih pede juga, itu sebenarnya ada yang salah gitu ya. Dan kita berarti tidak berdamai sama waktu. Kita sembarangan sama waktu. Kita nggak menghargai waktu. Sama dengan kita nggak menghargai diri, kita nggak pede. Kita nggak menghargai orang lain, kita nggak bisa berteman. Kita nggak menghargai profesi kita. Kita berarti juga nggak bisa positif sama pekerjaan kita. Nggak bisa profesional, karena kita nggak menghargai. Kita anggap bisnis asuransi ini kan cuma sampingan. Kalau pas ada yang closing, lumayan dapat duit. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, saya punya bisnis lain kok. Nah, bagi kita, harga dari profesi ini nggak terlalu berharga. Ah, siapa aja bisa jadi agen, kok aku nggak bangga jadi agen. Kalau kayak gitu, kita nggak menghargai, kita nggak positif sama profesi itu. Nggak bisa pede dalam profesi itu. Sama dengan kalau kita nggak menghargai waktu. Jadi teman-teman, kalau kita punya kelima hal ini, kita positif sama 5 hal ini, kita punya hubungan yang positif, hubungan yang baik, kita berdamai sama 5 hal ini, saya rasa tidak ada yang di dunia ini yang kita harus khawatirkan. Kalau masih ada rasa khawatir juga, angkat jempolmu. Tuhan yang Maha Esa. Kita kan adalah bangsa yang punya Tuhan ya. Kita adalah bangsa yang berketuhanan ya. Artinya Anda punya agama masing-masing, Anda punya keyakinan Anda masing-masing. Agama itu bicara iman, tidak terlihat tapi Anda percaya juga, ya. Katanya ada surga, ada neraka. Ya, emang pernah ke sana? Ya, tapi saya yakin aja gitu loh. Kita harus buat yang baik supaya kita dapat yang baik. Emang kamu ada buktinya? Pokoknya lu dengar aja lah, percayalah ya. Saya sih percaya, makanya saya berbuat baik senantiasa kan begitu. Nah, itu bagus. Keyakinan seperti itu adalah wujud positifnya kita sama jempol tadi. Saya harap di ruangan ini semua positif secara jempol. Positif juga secara telunjuk. Positif juga secara, saya nggak bisa tunjukin, jari tengah. Positif juga secara jari manis, positif juga secara jari kelingking. Kalau 5 hal ini, berarti Anda punya jurus tapak sakti. Kalau Anda sudah punya jurus tapak sakti, Anda punya PD yang sekokoh batu karang. Oke, ini saatnya saya buka
forum tanya jawab. Silakan teman-teman, kita diskusi. Tanyanya tidak harus ke saya ya, tanyanya boleh lempar aja, kita forumnya kita sama-sama jawab. Berkenaan sama PD. Mungkin ada orang bilang begini, Pak, saya nomor 1 sih nggak masalah. Nomor 2, saya juga sebenarnya nggak ada masalah dalam pertemanan, tapi sama diri sendiri sering bermasalah misalnya. Kita bisa diskusi gitu loh teman-teman. Mendingan kita punya satu sesi di mana kita bisa keluarin semua unek-unek kita, dan kita anggap ini semuanya keluarga. Jadi kalau kita lagi forum GAM3, ini kita satu kesatuan. Kalau saya lagi satu meja sama istri dan anak-anak saya, itu satu kesatuan. Kalau saya lagi sama, contohnya meeting PAM itu meeting PAM kan sama company meeting PAM, itu satu kesatuan. Kita lagi mikirin gimana supaya bisa maju gitu kan. Nah sama. Jadi kalau kita lakukannya dengan malu-malu, ragu-ragu, takut dinilai orang, itu menghambat kita teman-teman. Kalau di luar saya bisa paham, tapi saya nggak izinkan itu terjadi di keluarga saya. Anak saya boleh di luar sana itu nggak terbuka, boleh. Tapi kalau di meja makan saya, yang namanya Iskandar Wijaya Family, dia harus terbuka. Kalau GAM3 Family, saya harap kita bisa terbuka. Ada yang punya tantangan apa, yang selalu jatuh ke lubang yang sama, mungkin bisa di-sharing gitu loh. Baik, saya mau tanya, boleh? Oh iya, silakan Pak Hasan dengan senang hati. Ya mungkin kita tahu sebagian orang nggak semuanya bisa positive thinking ya. Mungkin ada ketemu nasabah atau calon yang memang sebelum-sebelumnya ya kurang yakin dengan asuransi. Maka dia ada lontarkan pertanyaan ataupun suatu hal. Katanya begini, asuransi ataupun multi-level itu ya ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Tapi jangan gara-gara menawarkan faktor unsur kekayaan yang iming-imingnya bisa membangun kekayaan, terus bisa membuat kesehatannya kita terjaga. Gara-gara itu relasi atau hubungan jadi nggak bagus. Nah, maka untuk itu minta pendapatnya dari Pak Ais. Ya, itu kalau bicara tentang negative thinking, berarti itu dari arah nasabah kan ya, negative thinkingnya? Iya kan? Iya. Oke. Jadi berarti kalau dalam konteks tapak sakti yang saya maksud tadi itu bagaimana kita membangun hubungan positif dengan orang itu, berarti telunjuk, kan gitu kan. Kita bagaimana membangun hubungan positif sama orang seperti ini, karena dia negative thinking misalnya. Maka caranya adalah terima dia apa adanya Pak, karena dia punya pikiran tertentu. Mungkin dia sebelumnya punya pengalaman juga yang negatif. Ya sama kayak tadi Ibu Yeni bilang, mungkin di pengalaman masa lalu dia kurang bagus, jadi dia nggak bisa terima diri sendiri, nggak berdamai sama diri. Sama, dia nggak berdamai sama asuransi. Nasabah ini negatif sama agen asuransi sih sebenarnya. Karena dia kan cenderung bilang, sebenarnya asuransi bagus, multi-level bagus, tapi kadang-kadang agent ini karena mau keuntungan, sehingga dia nggak memberi yang terbaik. Jadi hubungan baik pun jadi hancur gitu loh. Nah, jadi bagi saya nasabah ini lebih gampang Pak. Karena dia mau cerita. Yang lebih sulit kalau dia nggak mau cerita. Jadi, saya akan telusuri, Pak, dengan mungkin lebih membawa dia terbuka dulu. Biasanya saya ajak ngobrol lagi. Oh iya, tentu, Pak. Oleh sebab itu, saya juga nggak mau sistemnya maksa, Pak. Karena orang seperti Bapak itu sebenarnya, kalau sampai Bapak udah terbuka, Bapak bisa cari sendiri modelnya. Ya kan? Cuman kan Bapak mau meyakinkan, mau memastikan tidak masuk produk yang salah, company yang salah, sama agen yang salah gitu kan. Mungkin kita bisa diskusi Pak, yang Bapak khawatirkan dari sini yang bagian apa gitu. Jadi ajak dia terbuka, ya kan. Ini ada korelasi dengan apa yang di-sharingkan Pak Chandra, dia udah kasih 8 konsep cara mudah untuk closing ya. Itu juga salah satu yang bisa kita pakai kan, untuk membangun hubungan positif sama nasabah. Misalkan di depan kita udah bilang sama dia, pada akhirnya Bapak masih boleh mengatakan tidak. Bapak tetap boleh tidak masuk sama saya.
Cuman karena saya lagi mau bahas ini, cuma Bapak kasih kesempatan dan buka hati dulu Pak, dengar konsep yang saya mau ungkapkan. Nah, dengan cara begitu mungkin dia lebih lega, dia dengar gitu. Makanya saya bilang Pak, kalau Bapak juga positif sama profesi ini, Bapak udah pelajari semua juga, mungkin lebih gampang sensitif sama nasabah. Oh, maksud dia agent itu tidak ngomong ada cost of insurance. Oh, dia pernah di prospek, unit link, tapi agennya bilang bayar 10 tahun sudah nggak usah bayar. Ternyata disuruh bayar lagi tahun 11, dan dia udah kesel sama kejadian itu. Makanya dia bisa ngomong gitu. Nah, apapun itu, Pak. Jadi Bapak telusuri aja, Pak Hasan. Bapak telusuri, dan hubungan baik itu nomor 1, Pak. Saya sarankan ke teman-teman, berani untuk tidak closing, tidak memburu closing, harus berani. Kalau kita semakin profesional, lama-lama kita berani loh bilang nasabah udah mau closing, ya sudah saya tanda tangan aja deh, jangan dulu. Kita malah nekan ya. Padahal kita tahu dengan bilang jangan dulu, dia malah pengen sekarang juga. Kenapa? Saking profesionalnya kita udah tahu gitu loh. Cara berpikir nasabah, kemudian orangnya semakin dikejar semakin mundur gitu kan. Ada orang tipe gitu, saking mengertinya kita. Tapi itu balik lagi ya Pak Hasan, jam terbang kita Pak. Dan juga orang lihat wajah kita, ketulusan kita, pembawaan diri kita, terus waktu kita nggak ngerti kita bilang, oke Pak, saya minta maaf karena saya nggak bisa jawab pertanyaan ini. Ini pertanyaan baru pertama kali saya dengar dari Bapak, luar biasa. Saya catat, besok saya akan kasih jawaban yang tepat Pak ya, daripada saya sembarang jawab. Orang lihat kita, wah ini orang luar biasa. Dia jujur, dia nggak asal ngomong, catat dia. Walaupun orangnya tahu kita orang baru di asuransi. Kita bisa profesional, tidak harus lama di dunia asuransi baru terkesan profesional, enggak. Banyak orang sudah lama di asuransi, nggak profesional juga. Udah PAM pun nggak profesional, banyak juga ya teman-teman. Levelnya udah PAM pun nggak profesional, banyak sekali. Jadi nggak usah kecil hati ketika kita merasa saya kan pemain baru. Nggak usah. Kalau Anda sudah ngerti yang tapak sakti saya tadi itu, pasti pede. Walaupun masih baru. Teman-teman saya mau kasih tahu ya, orang asuransi yang sukses tadi, yang teman-teman anggap dia sangat pede, saya mau bilang, mereka itu sudah punya kepedean di depan. Itu yang buat mereka sukses hari ini. Jadi kalau misalkan hanya ditolak 1-2 itu, benar-benar tidak membuat dia mundur itu. Justru buat dia penasaran. Ada lagi? Pak Hasan terjawab nggak ya Pak? Ya Pak Is, cukup jelas. Jadi kita cari tahu lebih lanjut ya, lebih banyak mengenai hal itu, apa yang menyebabkan dia betul, Pak. Berbicara seperti itu. Betul. Nanti kalau dia udah cerita semua kan Pak, Bapak pasti semakin dekat sama dia. Jadi kita membangun hubungannya jangan hanya mau closingnya Pak, tapi kita tahu cara pikir dia gitu kan. Kalau kita settle sekali Pak, dia puas Pak. Wah itu hubungannya jangka panjang banget Pak. Bisa closing berulang dari dia atau orang dekat dia Pak. Gitu. Ya, harus kena ke hatinya dulu. Iya, gitu. Oke Pak, terima kasih. Iya. Ada lagi teman-teman lain? Pak Is. Iya. Kan tadi ada tapak sakti itu 5 ya. Menurut Pak Is, supaya orang PD itu mungkin kan mesti berlatih dengan kelima macam itu berdamai. Yang pertama yang paling diprioritaskan itu apa dulu ya? Misalnya aku nggak pede nih kan, aku mesti yang mana dulu yang ku settle? Pasti namanya dia nggak pede kan karena dia bingung gitu ya. Masa kita kasih tips nggak? Masa aku pertama mana dulu gitu? Oke. Wah ini bagus sekali pertanyaannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, saya punya saran, karena setiap orang beda-beda ya kondisinya. Ada orang yang punya kehidupan spiritual udah bagus banget gitu loh. Tapi kalau nyatanya disuruh proses tetap nggak pede. Spiritual nggak masalah gitu kan. Ada yang ya macam-macam ya. Oleh sebab itu harus cross-check diri sendiri dulu. Biasanya, kalau Anda sudah punya, mungkin teman-teman sudah punya kesadaran harus prospek ini sebenarnya. Harus prospek sebenarnya. Nah, yang bikin nggak jadi prospek itu apa? Setiap orang beda-beda. Nah, baru kita tahu dari 5 jari tadi itu, yang mana yang jadi problem. Yang mana yang jadi problem. Yang surprisingly, kadang-kadang ya,
4 ini nggak ada masalah. Cuman dia merasa dia nggak bernasib. Aku nggak ditakdirkan kayaknya. Mungkin aku nggak punya hoki lah di bidang ini. Gitu loh. Padahal dia tahu waktu, dia udah atur, ya kan. Profesi dia positif kok, dia percaya asuransi, dia tahu bagus segala macam. Ya sama diri sendiri oke, sama orang lain oke. Tapi dia nggak yakin bahwa dia itu punya hoki gitu loh. Ada orang yang punya keyakinan, Bu. Saya aneh ya, saya pernah jumpa orang yang dia bilang, tahun ini ciong sama saya. Jadi saya kayaknya nggak bisa capai PwC. Ciong. Saya sionya ini. Ini masalah jempol, menurut saya. Kalau kamu merasa ciong, carilah bosmu ya, yang si jempol ini, supaya nggak ciong gitu ya, supaya nggak ciong. Selesaikan itu gitu loh. Ya bagi saya sih kita masing-masing harus tahu sih Bu. Kira-kira dia itu nggak pede karena apa. Kadang-kadang dia nggak prospek itu karena dia bingung mau ngomong apa gitu kan. Ngomong apa berarti konteksnya apa nih? Diri sendiri kah? Bisa saja komplikasi. Kalau ciri-cirinya adalah dia berani coba telepon orang, berani jumpain orang, ngomongnya berantakan. Tapi dia berani. pede gitu kan. Tapi selalu nggak ada hasil. Nah biasanya itu karena yang keempat. Dia sama profesi ini dia nggak profesional. Dia nggak cari tahu ngomong yang benar kayak apa. Nah tapi itu masih mending ya, bisa dipoles gitu loh. Tapi kalau sudah yang telunjuk sama jari tengah itu agak susah. Karena dia disuruh ngomong aja nggak berani. Sekalipun nomor 4 dia udah ikut training semua di lahap ya. Training semua dia lahap. Sampai dia bisa ngajarin orang pula gitu. Gimana cara isi SPAJ? Wah, dia bisa ngajar. Tapi untuk prospek nggak berani. Nah, gitu loh. Jadi bisa jadi itu masalahnya telunjuk sama jari tengah. Nah, untuk yang seperti ini, ayo kita, ini cuman konteks ya, 5 area ini, bolehlah kita sebut sebagai pembukaan dasar kita. Tapi untuk perjalanannya sehari-hari, kita coba diskusi. Agent sama leadernya diskusi gitu loh. Menurut kamu apa ya dari aku ya? Kalau diri sendiri bingung gitu kan. Misalnya kan ada orang yang bingung-bingung gitu kan. Saya benar-benar bingung, saya nggak ngerti saya salahnya di mana gitu kan. Coba diskusi sama leader. Kalau sudah bingung, harus percaya leader. Jangan ngeyel. Kalau ngeyel berarti nggak bingung. Kalau bingung jangan ngeyel. Saya bingung, saya nggak tahu salah saya di mana gitu. Nah kalau yang kayak gitu, jangan ngeyel, bener jangan ngeyel. Itu membuat lama gitu loh, wasting time. Kalau udah bingung, berhenti sejenak, bicara sama leader. Saya prospek orang ada. Nah ini, saya sudah kerjain ya kan. Saya minggu lalu ketemu sekian banyak orang. Ini si A nih, saya ketemu. Ini saudara saya padahal. Saya ngomong sama dia begini-begini. Dia bilang pikir-pikir dulu, cerita, diskusi. Nah di sana baru kita tahu sebenarnya yang harus dipoles apa gitu loh. Itu sama kayak kita punya masalah kesehatan, kita datangi ke dokter. Kita harus cerita apa adanya, gejala-gejala yang dialami gitu loh. Jangan bohong. Kalau kita bohong ya kan, nanti dokter bilang, kamu kelihatannya kamu kurang istirahat. Oh enggak dok, saya istirahat cukup kok. Kamu tidur jam berapa? Jam 2 pagi. Lah kan jam 2 pagi berarti kurang. Oh saya kan bangun jam 10. Ngeyel itu namanya. Saya bangun jam 10. Terakhir dokternya harus jelasin. Tidur yang cukup itu bukan soal 8 jamnya. Tapi jam berapa kamu tidur itu penting juga. Itu istilahnya istirahat yang cukup. Oh enggak lah dok, yang penting kan 8 jam. Nah itu namanya ngeyel. Dokternya pun dia lawan ya. Kira-kira gitu. Nah, di bidang asuransi kita jangan ngeyel sama leader kita. Kalau misalkan kita sudah tahu, kita punya problem, kita nggak efektif di bidang ini gitu kan. Kita jatuh ke lubang yang sama. Kita bingung gimana cara keluarnya. Kok balik lagi jatuh ke lubang yang sama. Kok saya jatuhnya ke lubang yang sama terus? Ya kita cari orang yang kita bisa andalkan. Gitu. Dan saya yakin di dunia asuransi ini, salah satu industri yang sangat indah, karena banyak sekali orang mau support kita. Apalagi GM3. Jangankan PAM-nya, SAM-AM-nya pun sangat helpful. Jangankan leader.
sesama FA pun sangat helpful. Ya, mau bikin film boleh, mau nyanyi-nyanyi boleh. Kita family gitu kan, oh luar biasa. Mau bikin apa pun boleh, kita punya ide boleh curahkan gitu kan. Luar biasa menurut saya. Sebenarnya nggak ada alasan untuk kita gagal di bidang ini. Bener loh, saya mau katakan lah, demi Tuhan, nggak ada alasan untuk kita gagal di bidang ini, teman-teman. Yang bikin kita nggak punya hasil adalah kita benar-benar tidak menaruh hubungan positif aja. Tidak berdamai saja dengan profesi ini. Artinya berdamai dengan profesi, ya sekali lagi, kita nggak menaruh effort yang cukup untuk profesi ini, kita nggak menaruh konsentrasi yang cukup, kita nggak menaruh waktu yang cukup, kita nggak investasikan supaya kita menguasai bidang ini. Coba kalau kita invest, pasti kita akan menguasai ya bidang ini. Dan kita pasti lebih gampang closing gitu loh. PD Batu Karang, cukup menolong? Pak Is mau tanya. Iya, silakan ya. Gimana kalau misalkan dengan orang-orang yang over PD ya? Kan ada over PD itu misalkan yang paling sering sih yang nomor 1 ya. Ketuhanan, jadi merasa kayak udahlah nanti kan semua pasti ada jalannya kan kayak gitu. Sangat percaya diri. Atau mungkin nggak tahu ya, ada over PD yang lain, misalkan dia punya keluarga yang kaya mungkin, jadi akhirnya kayak merasa wah ini pertanyaan bagus. Ya, pertanyaan bagus, saya bisa cover lebih bagus lagi kan karena ditanya gitu kan. Benar ya, over PD model kayak gitu, itu berarti dia tidak punya hubungan yang positif justru. Itu namanya salah paham. Tuhanku hebat kok gitu-gitu, dia pasti bela aku walaupun aku sudah bersalah banyak gitu kan. Aku sengaja, pokoknya Tuhan akan tolong aku nanti. Nanti aku bisa dapat lotre karena dia sayang sama aku gitu. Itu over PD juga ya kan. Nanti Tuhan kasih. Itu berarti dia negative thinking sama Tuhan. Dia pikir Tuhan kayak gitu. Kan gitu kan. Sama salahnya kan. Aku punya orang tua kaya gitu-gitu. Berarti dia salah paham. Berarti dia juga yang saya bilang tadi, memandang rendah atau memandang tinggi sama jeleknya. Dia kategori yang memandang terlalu tinggi. Seolah-olah, ya bapak aku kaya kok, ya berarti aku begini, aku begitu. Berarti dia, jadi over PD yang El maksud itu adalah sebenarnya lawan kata dari tidak PD, yang artinya sama jeleknya dengan tidak PD. Ya, kalau PD Batu Karang nggak kayak gitu. Justru PD Batu Karang cenderung ngomongnya itu tidak pakai mood. Dia selalu stabil. Artinya gini, kalau dia gaya ngomongnya kayak gini, ya udah kayak gini terus dia, stabil. Itu PD Batu Karang. Kalau memang dia slow ngomongnya, dia tetap slow. Walaupun sudah disentil sama orang, walaupun ditolak sama orang, dia tetap nggak berubah. Jadi kayak orang nyanyi ya, El. Orang nyanyi itu, kalau karakter suaranya sudah kayak gitu, dia nyanyi tetap bisa stabil, tidak fales. Walaupun digelitik orang, dia tetap bisa stabil. Dia tidak fales gitu. Nah, itu namanya PD. Tapi kalau dia sok-sok mau improve, tapi jadi fales justru. Nah, itulah yang ciri-ciri yang tadi over PD tadi itu. Fales itu. Itu perumpamaannya ya. Kayak orang nyanyi tapi fales gitu. Bu Nurni kayaknya mau bicara tadi. Ada lanjutan dari Pak Ciko di chat. Pak Is, jadi PD itu harus terukur atau dengan batasan. Apakah PD tinggi selalu positif? Ya tadi ya, Pak Ciko mungkin tadi udah agak terjawab ya. Yang ditanya L ya. Mirip enggak itu? Kurang lebih lah. Ya, kurang lebih mirip lah ya. Cuma mungkin PD bisa diisi pertanyaan terakhir, apakah PD tinggi selalu positif? Iya, PD yang terlalu tinggi itu yang modelnya itu cenderung jadi menganggap remeh orang gitu kan. Itu bagi saya bukan PD. Itu justru tidak membangun hubungan positif dengan orang lain. Telunjuknya itu kasar gitu. Nggak bagus. PD yang terlalu tinggi cenderung memandang rendah orang. Nanti coba teman-teman bisa lihat ya, orang-orang yang ya tanda petik lah OKB gitu. Orang kaya baru. PD mereka, PD. Tapi bisa membuat hubungan retak gitu. Ya kan? Jadi bagi saya ya PD-nya beda itu. Ya, PD yang salah tingkah. Ya, ngerti lah. Jadi harus fleksibel, situasional, ya. Iya. Cuman level kepedean itu pun ada kayak kita berani nih kalau ngomong sama anak. Kenapa ngomong sama
remaja kurang berani misalnya. Tingkatkan yuk, tingkatkan. Begitu ditingkatkan, kok ngomong sama orang dewasa nggak berani nih. Yuk, tingkatkan gitu. Bisa ditingkatkan. Kayak kita meningkatkan pertemanan kita di marketnya. Kalau menengah ke bawah ngomongnya enak, pede. Menengah ke atas, kurang pede. Ayo tingkatkan, upgrade diri. Jadi, teman-teman, Anda harus upgrade. Jadi, nanti orang akan lihat secara alamiah Anda disebut orang pede. Padahal itu bukan terjadi dalam satu hari. Sebenarnya itu perjalanan Anda, ya kan? Makanya orang bilang, oh ini memang orang asuransi yang sukses itu rata-rata pede. Sebenarnya di depan mereka udah pede, tapi mereka upgrade terus sih di bidang mereka masing-masing gitu.